Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Abdul Rahman dari PGSD Penjas 05C, NIM 1806385, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kedaruratan medis 2, yaitu demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Nah, untuk yang pertama yaitu demam. Nah, demam ini merupakan bagian dari respon tubuh atau juga alarm gitu kepada tubuh kita yang akan mengalami penyakit. Nah, untuk mengatasi penyakit ini, yang pertama berikan kompres air hangat. Biasanya kompres ini ditaruh di dahi atau di taar lah gitu. Terus yang kedua yaitu kompres dengan menyikat seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja, tapi biasanya di ketiak, di selangkakan, nah seperti itu biasanya. Nah, untuk yang ketiga, berikan banyak minum air putih agar meredam kemungkinan demam tinggi. Terus yang keempat, hindari gitu pakaian berlapis atau selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu dengan udara. Nah, biasanya nih untuk pada zaman dahulu orang tua itu menyarankan agar ketika kita demam panas diselimutin atau di pakaian yang tebal. Nah, itu sebenarnya akan memperlama gitu dalam penurunan suhu tubuhnya, yang seharusnya pada demam ini kita tuh harus menghindari gitu pakaian berlapis ini agar si udara dalam suhu kita tuh cepat-cepat melarai gitu suhunya. Untuk yang terakhir yaitu, nah jika anak terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawa aja ke rumah sakit seperti itu. Nah, biasanya suhu gitu normal pada manusia yaitu sekitaran, kalau misalkan umur 3 bulan 37,5, kalau misalkan 6 bulan sama 37,5, kalau 1 tahun 37,7, kalau 3 tahun 37,2, untuk yang 5 tahun 37, untuk yang 7 tahun 36, untuk yang 9 tahun 36,7, untuk yang 11 tahun 36,7, untuk yang 13 tahun 36,6. Nah, untuk dewasa biasanya sekitaran 36,4, untuk yang 70 tahun ke atas itu 36. Nah, dari usia 3 bulan sampai 70 tahun si suhu tubuh itu semakin menurun gitu dalam batas normalnya. Nah, yang kedua yaitu kejang. Nah, kejang ini merupakan kekuatan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan relaksi itu otot yang tidak terkendali. Nah, untuk penyebabnya biasanya epilepsi, hipoglikemi, keracunan, stroke, demam umumnya pada balita gitu, infeksi dan lain-lain. Nah, untuk pertolongan korban kejang ini secara umum kejang gitu akan terhenti dengan sendirinya, tapi tidak menutup kemungkinan gitu kita sebagai penolong gitu harus melakukan hal yang terpenting. Yang pertama, jangan melawan kejang. Nah, yang kedua itu jangan berusaha menyumpal mulutnya. Untuk yang ketiga itu jaga pernapasannya. Terus untuk yang terakhir itu hindari dari bahaya sekitar. Nah, untuk yang ketiga yaitu epilepsi atau ayan. Nah, di sini epilepsi di sini merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di bagian otak. Nah, di sini juga kekuatan tubuh untuk beberapa saat gitu disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Nah, biasanya gejala-gejala atau tanda-tanda epilepsi ini jatuh tiba-tiba, terus wajahnya dan lehernya cyanosis, terus gerakan kejang otot, terus mulutnya berbuih. Setelah kejang biasanya kelelahan seperti itu. Nah, untuk ketika anak mengalami epilepsi gitu, kita sebagai calon orang tua gak usah panik gitu. Yang pertama gak usah panik, terus pastikan dia dalam keadaan yang aman. Yang ketiga, jauhkan gitu dia dari benda-benda yang tajam, benda keras, misalkan tangga dan perabotan rumah. Nah, kalau misalkan tidak dihindari, takutnya ketika anak mengalami epilepsi dia
bergerak ke arah yang benda-benda yang seperti yang tajam, seperti pisau atau apa gitu. Setelah itu gitu baringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri agar cairan dalam mulutnya bisa keluar dan tidak masuk ke jalan napasnya. Nah, terus jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak selama kejang berlangsung. Nah, kondisi ini dapat menghambat jalannya napas gitu pada anak. Nah, saat dan setelah kejang gitu, pantau kondisi anak apakah ia bernapas. Jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka segeralah gitu bawa anak ke IGD atau rumah sakit terdekat. Nah, selama dan setelah kejang berakhir, anak mungkin ketakutan gitu dan bingung dengan kondisi yang dialami. Terus kita sebagai orang tua gitu harus bisa menenangkan dia dengan berkata gitu, semua baik-baik saja dan bahwa gitu Anda selalu ada di sisinya, seperti itu. Terus yang terakhir, biarkanlah dia beristirahat gitu. Terus hindari memberikan obat tambahan kecuali bila diresepkan oleh dokter. Nah, jauhkan gitu dari obat-obat seperti obat warung, nggak dikasih oleh dokter resep-resep tapi membeli obat warung. Nah, itu jangan dicontoh gitu ya, harus dijauhkan obat-obat warung itu. Nah, ada gitu banyak jenis obat-obatan yang tersedia untuk menangani epilepsi gitu pada anak. Di antara lainnya yaitu phenytoin, carbamazepine, valproate, valproic acid, ethosuximide, topiramate, gabapentin, ocarbazepine, dionisamide, lamotrigine, felbamate. Nah, itu di antara lainnya obat-obatan untuk menangani epilepsi. Nah, untuk yang terakhir yaitu pingsan. Nah, pingsan di sini yaitu hilangnya kesadaran gitu karena peredaran darah ke otak berkurang. Nah, biasanya gejala atau tanda-tanda pingsan ini perasaan linglung gitu. Terus pandangan berkunang-kunang, lemas, keluar keringat dingin gitu. Terus menguap, kurang respon. Terus denyut nadinya juga lambat. Nah, biasanya gitu pertolongan pertama pada pingsan ini, bawa gitu penderita ke tempat yang aman dan segar. Terus baringkanlah penderita bila pucat tungkai ditinggikan gitu si tungkainya. Terus periksa respon penderita. Terus longgarkan gitu pakaian yang mengikat. Nah, biasanya kalau misalkan ada ikat pinggang yang masih melekat gitu harus dibuka dulu. Terus baju-bajunya juga, kancing-kancingnya jangan terlalu full gitu, setengahnya aja. Terus bila perlu gitu berikan rangsangan wangi-wangian. Nah, biasanya pakai minyak kayu putih atau minyak apa gitu untuk merangsang si pasien tersebut. Nah, bila pulih gitu sarankan posisinya recovery. Nah, untuk yang terakhir gitu beri minum bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman. Nah, pingsan di sini biasanya selalu diberikan gitu minyak kayu putih agar merangsang si pasien tersebut sadar gitu, seperti itu. Mungkin yang saya sampaikan cukup segitu. Mohon maaf bila ada kesalahan, banyak kata-kata yang belepotan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.